Saya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Singkawang menyampaikan beberapa hal yang menjadi bagian penting dari program dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBBM di Kantor Imigrasi Singkawang. Tentu pada saat kita sudah mendorong adanya program di awal dan yang utama, yang pertama tentu kita harus melaksanakan komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM. Hal ini telah kita laksanakan pada tanggal 6 Februari tahun 2020, di awal tahun 2020, dan 6 area perubahan sudah tentu menjadi bagian penting dalam menata program menuju WBBM tersebut. Yang pertama adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan semua 6 area perubahan tersebut idealnya telah kita laksanakan pada saat berproses meraih predikat WBK. Sehingga sifatnya pada saat ini Kantor Imigrasi Singkawang hanya mempertahankan, dan selebihnya kami coba meningkatkan apa yang menjadi perhatian-perhatian khusus, poin-poin penting yang perlu ditingkatkan dalam 6 area perubahan tersebut. Ya. Tentu yang menjadi perhatian dalam manajemen perubahan, bagaimana kita mengelola pola pikir, mindset, pola kerja, dan lain sebagainya, itu yang perlu menjadi catatan kami. Yang sudah baik tentu kita tingkatkan sehingga kita kemas bagaimana manajemen perubahan ini kita bisa mewujudkan SDM yang memiliki prinsip kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. 3 hal tersebut menjadi pedoman kami, seluruh unsur pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami, tentu dengan mengedepankan prinsip-prinsip 6 area perubahan tersebut. Ya. Dan kalau bicara WBBM, area khusus untuk kami melaksanakan pengembangan atau perubahan di dalam program saat ini adalah bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan. Outputnya adalah pelayanan prima kepada masyarakat, ya. Tapi tentu kalau kita bicara imigrasi, pelayanan ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan unsur security atau pengamanan. Dan dalam pelayanan kami semua sepakat dan mendukung apa yang menjadi visi utama, misi utama WBBM ini, sehingga kita perlu bentuk pola pikir seluruh pegawai Kantor Imigrasi Singkawang supaya mengedepankan prinsip atau konsep dalam melayani adalah self-mirror. Self-mirror ini singkatnya adalah bagaimana kita dalam menghadapi pemohon atau masyarakat, kita beranggapan bahwa pemohon tersebut adalah kita sendiri, sehingga kita tahu persis, tahu betul apa yang menjadi kebutuhan seorang pemohon. Ya, di situ kita dituntut untuk merespon, bekerja cepat, bereaksi atas apa yang menjadi kendala yang memang sedang dihadapi oleh pemohon, bahkan oleh kantor dengan pegawai yang berada di dalamnya dalam rangka melaksanakan tusinya. Ya, itu komitmen kami dengan konsep pelayanan adalah self-mirror, sehingga kita meminimalisir yang namanya komplain. Oke. Nah, di samping itu
dengan berbagai macam inovasi secara penguatan SDM, kemudian sarana prasarana fasilitas, walaupun dengan anggaran yang memang saat ini kondisi dibatasi dan terbatas bahkan dikurangi, kita mencoba terus berkreativitas dengan less budget untuk mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima, untuk menghadirkan pelayanan yang baik dan pelayanan yang berorientasi pada keramahan dan hak asasi manusia di kantor imigrasi Singkawang, dengan program-program yang tentu sudah kami jalankan di proses WBK di tahun 2019. Konsen kami adalah pelayanan. Ya, sudah kami sampaikan pola kerja kami, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras. Kemudian diiringi dengan konsep pelayanan self-mirror. Semua prasarana coba kami tingkatkan dengan less budget. Kemudian beberapa peningkatan SDM dan pemenuhan kebutuhan personil dan pegawai juga kita coba penuhi. Nah, kalau bicara WBPM, tentu hal-hal yang menjadi sesuatu poin penting, hal yang strategis yang perlu kami dorong. Selain memang WBK sudah kami laksanakan dengan 6 area perubahan tersebut, kami ada 4 inovasi. Yang pertama adalah inovasi MT2M, more than 2 minutes, di mana proses pengecekan permohonan berkas persyaratan paspor itu petugas loket harus dan wajib melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan itu kurun waktu di bawah 2 menit. Indikatornya adalah jam pasir yang kita sudah set 2 menit. Apabila melewati 2 menit, pelaksanaan pemeriksaan berkas yang pertama adalah kelengkapan persyaratan formil, kesesuaian data, kemudian pengesahan salinan kopi dan lain sebagainya, itu harus dilaksanakan kurun waktu di bawah 2 menit. Kalau lewat 2 menit, kita ganjar dengan paspor gratis. Tidak hanya itu saja, kita berikan paspor tersebut 1 hari jadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Whale. Whale ini adalah program di mana pada saat pemohon mengantri mengajukan paspor di kantor imigrasi, menunggu dipanggil untuk proses pemeriksaan atau permohonan berkas atau pengambilan foto dan wawancara, kita asumsikan pemohon idealnya di kantor imigrasi Singkawang setiap hari kuotanya adalah 120. Kita asumsikan 120 hadir. Kita berkomitmen tidak ada satupun yang menunggu antrian untuk dipanggil di loket permohonan dan atau di booth foto wawancara, itu tidak boleh menunggu lebih dari 2 jam. Kalau menunggu lebih dari 2 jam, kita berikan kompensasi uang transportasi lokal. Itu inovasi Well. Kemudian yang ketiga adalah PLB Adventure, di mana wilayah hukum kantor imigrasi Singkawang juga memiliki pos lintas batas yang sifatnya tradisional, sehingga dokumen perjalanannya masih menggunakan pas lintas batas. Ya, yang berhak adalah penduduk yang sudah ditetapkan, desa tertentu, kecamatan tertentu, kelurahan tertentu yang boleh memperoleh pas lintas batas, tentu dengan area dan medan perbatasan yang sangat berat. Dengan armada yang ada, kita coba menjangkau ke seluruh masyarakat yang terpencil, yang di wilayah perbatasan, di pelosok yang sama sekali memang sulit dijangkau dengan kendaraan-kendaraan biasa. Kita berikan program PLB Adventure. Pegawai imigrasi menjangkau langsung ke tempat tinggal atau domisilinya, langsung memberikan pelayanan pas
lintas batas. Kita namakan PLB Adventure sebagai dokumen perjalanan mereka dalam melintas ke wilayah Malaysia yang memang sudah ditentukan areanya dan biasanya berfungsi untuk melakukan kegiatan berdagang, keluarga dan lain sebagainya. Itu komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan medan berat pun kita akan jangkau dan tempuh. Yang keempat, tentu dengan kultur kota Singkawang yang memang secara sosial geografis memiliki budaya yang kaya. Kemudian kota Singkawang juga memiliki predikat kota paling toleran di Indonesia di tahun 2018 dan sampai saat ini belum berubah, dengan mayoritas adalah etnis atau suku dari saudara kita dari Tionghoa, kemudian disusul oleh Dayak dan Melayu. Bisa hidup berdampingan, hidup rukun, hidup damai di kota Singkawang dengan suku-suku lain, dengan budaya-budaya lain, pendatang, baik itu Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Sehingga hal yang menarik yang akan kita angkat dengan budaya atau kearifan lokal, memiliki satu identitas tarian, yaitu tarian Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Kita coba kemas dengan pelayanan di kantor imigrasi. Kita kemas dengan tarian Tidayu dan NKRI, dirangkai dengan permainan barongsai, yang kebetulan pemain barongsai ini adalah narapidana dari Lapas Singkawang, sehingga semangatnya kita adalah membangun satu motivasi kepada warga binaan atau narapidana untuk tetap produktif di lingkungan lapas, dan pada saatnya akan bebas dia mendapatkan bekal yang baik untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat, berkreasi, dan tentu bisa produktif pada saat memang sudah bebas dan berbaur dengan masyarakat yang lain. Tarian ini kita sebut atau inovasi ini kita sebut BETI, pemberian paspor melalui Tidayu dan NKRI. Skema pelayanannya adalah pemohon yang akan mengambil paspor dirangkai dengan tarian Tidayu dan NKRI, diakhiri dengan pemberian oleh pemain barongsai, di mana pemain barongsai kita challenge yang bukan pegawai imigrasi, kita daulat untuk mengambil paspor dan menyerahkan paspor tersebut ke pemohon yang sedang mengambil. Kita challenge supaya dia bisa berhasil memberikan paspor tersebut ke orang yang tepat, sehingga semangat kita itu menggambarkan bahwa paspor Indonesia sudah memiliki kualifikasi dan standar yang memang sudah di atas rata-rata, sehingga bukan petugas imigrasi pun bisa dan sanggup mengidentifikasi dokumen tersebut. Dan semangatnya bahwa pada saat kita bicara budaya dengan segala kebinekaan, keberagaman, dan tentunya kita harus bingkai dalam rasa persatuan NKRI yang harus kita berikan ke daerah atau kota-kota lain semangat atau energi positif tersebut, ya, karena lambang di paspor adalah lambang Garuda, bahwa itu merepresentasikan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita tidak membedakan itu namanya suku, agama, ras, jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itulah semangat dari inovasi BETI dengan segala keberagaman yang memang ada di Indonesia, khususnya di kota Singkawang. Perbedaan yang ada di kota Singkawang, tetapi kita bisa menjadi satu di sini dalam bingkai NKRI. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait hal-hal yang menjadi program dari kantor imigrasi Singkawang
Tentunya harapan kita dengan semangat pemberian pelayanan dan komitmen kami dalam integritas di dalam memberikan satu kepastian dalam pelayanan ke masyarakat itu menjadi bagian penting dalam rangka kami memperoleh predikat WBBM. Ya, WBK sudah kami dapatkan. Tentu itu tugas kami mempertahankan dan meningkatkan, sehingga konsen kami dalam pelayanan dengan berbagai macam inovasi. Tentu tidak lupa kami sampaikan bahwa inovasi BRI juga sudah mendapatkan 2 sertifikat hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu yang bisa kami persembahkan, dan 3 inovasi yang lain itu dalam proses perolehan hak cipta dari Ditjen KI. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semangat kami, harapan kami, Kanim Singkawang bisa memberikan energi positif dalam memberikan semangat cinta NKRI dalam wadah perbedaan yang perlu dan patut kita banggakan, dalam keberagaman yang memang menjadi kekayaan kita, tetapi kita berdiri di atas bingkai persatuan dan NKRI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.